Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Desember dengan NIM 220903502110 dari kelas Manajemen Internasional SDMB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus Harmony Foods. Harmony Foods adalah perusahaan makanan kemasan dari Amerika Serikat yang saat ini memperluas bisnisnya ke luar negeri. Mereka memilih membangun pabrik produksi di Tiongkok karena biaya tenaga kerja yang lebih murah serta peluang pasar yang besar. Di saat yang sama, mereka juga membuka kantor pemasaran di Australia untuk memperluas jangkauan ke kawasan Oceania. Meskipun dari sisi strategi ini sangat menjanjikan, Harmony Foods harus siap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, terutama karena adanya perbedaan budaya, hukum, dan sistem kerja di kedua negara. Di Tiongkok, fokus utama perusahaan adalah merekrut ribuan pekerja pabrik dan beberapa manajer lokal. Namun mereka juga perlu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang lebih hierarkis dan gaya komunikasi yang cenderung tidak langsung. Hukum ketenagakerjaan di Tiongkok cukup kompleks, termasuk adanya serikat pekerja yang terafiliasi dengan pemerintah dan pengaturan jam kerja yang ketat. Selanjutnya, bagi karyawan selain itu, karena pabrik akan memakai teknologi baru, dibutuhkan pelatihan khusus bagi karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan sistem dan peralatan modern. Sementara itu, di Australia tantangan SDM-nya berbeda. Harmony Foods hanya perlu membentuk tim pemasaran dan penjualan dalam jumlah kecil tetapi dengan keterampilan tinggi. Budaya kerja di sana lebih terbuka dan egaliter, bahkan lebih individualistik daripada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan gaya manajemen yang lebih partisipatif dan fleksibel. Ditambah lagi, hukum ketenagakerjaan Australia sangat kuat dalam melindungi pekerja dengan serta buruh yang aktif, dan proses PHK yang harus mengikuti prosedur hukum yang ketat. Harmony Foods juga harus sigap dalam menghadapi percepatan tren digitalisasi dalam pemasaran. Jika dilihat dari sudut pandang budaya, menurut teori Hofstede, berpendapat dua perbedaan penting antara Tiongkok dan Australia. Pertama yaitu dari aspek individualisme. Australia lebih menekankan pencapaian pribadi, sedangkan Tiongkok lebih menekankan kerjasama dan keharmonisan kelompok. Yang kedua yaitu dalam hal jarak kekuasaan, Tiongkok memiliki budaya kerja yang lebih hierarkis, sedangkan Australia lebih setara. Artinya, pendekatan manajerial dan sistem penilaian kinerja di masing-masing negara harus disesuaikan agar efektif. Di sisi hukum ketenagakerjaan, Tiongkok cenderung lebih mudah dari sisi proses karena serikat pekerjanya dikontrol oleh pemerintah. Meskipun aturan yang cukup panjang karena kuatannya peran serikat pekerja, maka Harmony Foods harus menyesuaikan strategi HR mereka di tiap
lokasi agar tetap sesuai dengan regulasi dan budaya lokal. Sebagai solusi untuk menghadapi tantangan ini, Harmony Foods bisa memanfaatkan teknologi global seperti kecerdasan pembuatan AI untuk menyaring pelamar, melakukan wawancara awal secara otomatis, hingga penyusun pelatihan digital yang efisien. Di Tiongkok, pelatihan digital bisa menjangkau banyak pekerja lebih cepat, sementara di Australia bisa difokuskan pada pengembangan keterampilan pemasaran digital. Namun konten dan penyampaian pelatihan tersebut tetap harus disesuaikan dengan karakter budaya dan aturan hukum masing-masing di negara agar benar-benar efektif dan diterima oleh tenaga kerja. Itulah tadi penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.